Sebelumnya kami sampaikan salam untuk semua para tenaga medis dan tenaga kesehatan dari Ibu Dirjen SDMK dan Ibu Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia yang pada hari ini tidak dapat hadir karena ada kegiatan lain yang bersamaan. Baik, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir pada refreshment update informasi Satuan Kredit Profesi atau SKP. Kegiatan ini dilakukan secara daring dan secara rutin. Untuk minggu ini dilakukan pada hari Senin dan Rabu. Baik, langsung saja kami sampaikan untuk materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sering mengikuti kegiatan ini ya. Kegiatan ini memang dilakukan secara rutin karena mengingat banyaknya jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan sekitar 2,2 juta ya, sehingga kegiatan ini dilakukan secara rutin untuk bisa mengakomodir Bapak Ibu yang belum mengikuti update informasi. Sesuai amanat Undang-Undang tahun 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan di pasal 12 disampaikan bahwa pemerintah pusat daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan serta peningkatan mutu kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di pasal 16 juga disampaikan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, pemerintah pusat dibantu oleh konsil dan atau kolegium. Sudah ada juga turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2023, yaitu PP nomor 28 tahun 2024, di mana dijelaskan bahwa pemenuhan kecukupan SKP digunakan untuk proses perpanjangan SIP, dan pemenuhan kecukupan SKP ini dapat diperoleh melalui pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi, pelayanan, dan pengabdian. Dan standar pemenuhan kecukupan SKP ini ditetapkan oleh kolegium. Selain itu juga sudah ada surat edaran Menkes nomor 6 tahun 2024 terkait dengan perizinan, di mana bukti kecukupan SKP ini menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan perizinan. Dan bukti kecukupan SKP ini hanya digunakan untuk memperpanjang SIP 1, SIP 2, dan 3. Ini mengikuti periode SIP yang pertama. Baik Bapak Ibu, untuk proses bisnis persyaratan penerbitan STR dan SIP di sini dengan mengutamakan penjagaan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kita tahu bahwa seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan ini wajib memiliki STR dan SIP, di mana persyaratan dari registrasi sendiri ada ijazah dan atau sertifikat profesi serta sertifikat kompetensi yang divalidasi oleh konsil dan diterbitkan oleh konsil atas nama Menteri Kesehatan. Sedangkan untuk penjagaan kompetensi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, dapat kecukupan SKP ini diperoleh dari 3 aspek, yaitu pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian masyarakat. Dan untuk SKP sendiri divalidasi oleh kolegium dan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, tenaga kesehatan dan tenaga medis wajib memiliki SIP dan persyaratannya sendiri yaitu STR, tempat praktik, dan kecukupan SKP. Dan ini khusus untuk perpanjangan SIP ya Bapak Ibu. Dan validasinya oleh Pasienkes dan atau Dinas Kesehatan serta diterbitkan oleh pelayanan
terpadu satu pintu PTSP. Dan untuk seluruh proses ini tidak memerlukan rekomendasi dan dari organisasi profesi. Baik Bapak Ibu, untuk ketentuan persyaratan untuk pengajuan SIP pertama, perpanjangan, serta SIP 2 atau 3 ini dibedakan beberapa hal di sini. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan pengurusan SIP pertama dengan kondisi lulusan kurang dari sama dengan 5 tahun dengan STR lama yang masih berlaku atau STR seumur hidup, maka persyaratannya adalah STR dan surat keterangan tempat praktik. Untuk masa berlaku SIP sendiri ini, STR lama yang masih berlaku lebih dari masa berlaku SIP nanti sama dengan masa berlaku STR. Dan STR seumur hidup, apabila STR seumur hidup maka 5 tahun. Yang kedua, jika kondisi tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun sejak sebelum UU 17 2023, maka persyaratannya yaitu STR, tempat praktik, serta bukti pemenuhan kompetensi. Dan masa berlaku SIP-nya 5 tahun. Sedangkan untuk perpanjangan SIP, STR lama masih berlaku atau STR seumur hidup, maka persyaratannya adalah STR, tempat praktik, dan bukti SKP. Untuk masa berlaku SIP sendiri 5 tahun. Sedangkan untuk SIP 2 atau 3, ini STR lama yang masih berlaku atau STR seumur hidup, maka persyaratannya adalah STR, SIP ke-1 dan atau SIP ke-2, serta surat keterangan tempat praktik. Dan ini STR lama yang masih berlaku lebih dari masa berlaku SIP sama dengan masa berlaku STR. STR seumur hidup lebih dari mengikuti masa berlaku SIP pertama. Baik Bapak Ibu, sudah ditetapkan pedoman pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1561/2024. Di mana disampaikan proporsi ranah pemenuhan SKP dari 3 ranah ini dengan adanya perbedaan komposisi pada kondisi khusus yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk ranah pembelajaran ini dapat diikuti melalui pelatihan, seminar, maupun workshop melalui pelataran sehat. Karena untuk setelah 1 Maret 2024, Bapak Ibu dapat mengikuti pembelajaran melalui platform digital pembelajaran kesehatan pelataran sehat. Dan untuk targetnya sendiri itu minimal 45, sedangkan kondisi khusus minimal 25. Sedangkan untuk pelayanan ini minimal 35, sedangkan kondisi khusus yaitu minimal 55. Dan untuk buktinya sendiri yang harus dilampirkan yaitu saat ini melalui logbook pelayanan profesi yang sudah divalidasi Vaskes atau Dinkes gitu ya. Sedangkan nanti akan diintegrasikan dengan RME di Pasienkes. Untuk pengabdian masyarakat, ini targetnya adalah minimal 5%, kondisi khusus pun sama, yaitu 5%. Dan untuk pengabdian masyarakat ini dapat diperoleh melalui kegiatan bakti sosial, menjadi tim relawan, dan tentunya Bapak Ibu untuk kegiatan pelayanan intervensi di masyarakat harus divalidasi oleh Dinas Kesehatan setempat atau puskesmas setempat. Dan izin Bapak Ibu, untuk komposisi target ini apabila kita jumlahkan ya 45%, 35%, dan 5%, maka totalnya adalah 85%, tidak 100%. Nah, sisa persentase dapat dikumpulkan dari ranah manapun. Dan tentunya Bapak Ibu wajib memenuhi total SKP 5 tahun masing-masing profesi. Dan wajib memenuhi 20% SKP pembelajaran per tahun. Dan ini masih belum dikunci di sistem dan dalam waktu dekat ini akan kami kunci agar sesuai dengan ketentuan di KMK.
Dan misalnya Bapak Ibu sebagai seorang perawat yang wajib memenuhi 50 SKP, maka untuk ranah pembelajaran sendiri sebesar 45%, Bapak Ibu harus memenuhi 22,5. Sedangkan untuk pelayanan minimal 35%, Bapak Ibu harus memenuhi 17,5, sedangkan pengabdian 2,5 saja. Baik Bapak Ibu, untuk target pemenuhan SKP per 5 tahun tiap profesi, eh, untuk dokter, dokter spesialis itu 250 SKP, sedangkan dokter gigi spesialis, apoteker, psikolog klinis 100 SKP, sedangkan perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yaitu 50 SKP. Baik, selanjutnya kita ke ranah pemenuhan SKP, tenaga medis, dan tenaga kesehatan. Untuk ranah pembelajaran sudah kami sampaikan tadi, bisa melalui LMS Pelataran Sehat. Bapak Ibu bisa masuk saja ke LMS Pelataran Sehat dan memilih kegiatan yang ada di dalamnya, ada pelatihan maupun non-pelatihan. Baik seminar, workshop, konferensi, simposium, maupun pembelajaran mandiri atau e-learning. Nah, untuk ranah pelayanan sendiri, ada beberapa jenis kegiatan ya Bapak Ibu, sesuai di KMK ada 21 jenis kegiatan, yaitu contohnya pemeriksaan diagnosis, pemeriksaan laboratorium atau penunjang lainnya, melakukan tindakan intervensi keprofesian, pelayanan administrasi keprofesian, pemberian pelayanan keprofesian tertentu, melakukan penapisan atau MCU, pembuatan visum, pengamatan EPID, seperti itu, penanggulangan KLB, diskusi, laporan kasus, hingga nomor 21 ini ya Bapak Ibu. Dan untuk masing-masingnya itu akan memperoleh nilai SKP. Contohnya seperti ini sesuai yang ada di KMK ya. Sudah dilengkapi dengan GU-nya juga, pemeriksaan diagnosis, yaitu melakukan pemeriksaan diagnosis terhadap pasien yang terdiri dari pemeriksaan fisik atau kejiwaan, pemeriksaan laboratorium sederhana, seperti itu. Apabila Bapak Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, ada pasien 1 sampai 25 pasien per bulan, maka dapat 2 SKP. Apabila dilakukan dalam 1 tahun dengan kondisi 1 sampai 25 pasien, maka dikali 12 bulan. 2 kali 12 yaitu 24, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk dokumen pembuktiannya, Bapak Ibu dapat melampirkan rekap kegiatan 6 bulan atau 1 tahun, tentunya dengan ditandatangani pimpinan, lembar resmi itu, dan ada kop surat. Dan apabila Bapak Ibu melampirkan misalkan dalam 5 tahun begitu ya, karena dikali masing-masing bulannya bisa memenuhi lebih dari 25 pasien per bulan, sedangkan Bapak Ibu melampirkan 4 tahun atau 5 tahun, maka karena angkanya melebihi dari 75 dan di sini nilai akumulasi maksimal 5 tahun adalah 75, maka akan tetap diberikan oleh verifikator sebesar 75 SKP. Demikian Bapak Ibu ya. Dan untuk semua jenis kegiatan di sini sudah ada berapa nilai SKP-nya dan apa dokumen yang harus dilampirkan dan berapa nilai akumulasi maksimal yang dapat diberikan. Selanjutnya ada ranah pengabdian. Di sini ada beberapa jenis kegiatan dari ranah pengabdian. Ada kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat, penyuluhan kesehatan, penugasan khusus pemerintah, keterlibatan tim. Di sini ada beberapa jenis dan ini sama halnya dengan ranah pelayanan. Masing-masing memiliki nilai SKP sesuai dengan skala atau scope levelnya. Jadi misal Bapak Ibu melakukan kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal di tingkat lokal
dengan menyertakan sertifikat atau surat keterangan dari institusi, maka nilainya 10. Apabila tingkat provinsi atau nasional, maka nilainya 15 SKP. Demikian. Dan dengan catatan seperti yang kami sampaikan tadi, untuk kegiatan terkait dengan pelayanan intervensi di masyarakat tentunya harus dilengkapi dengan validasi oleh Dinas Kesehatan setempat atau Puskesmas setempat. Apabila pengembangan kesehatan, maka nilainya 3 SKP dengan melampirkan sertifikat. Baik, selanjutnya ke penggunaan SKP platform sebagai portal pemenuhan SKP. Bapak Ibu bisa langsung masuk saja ke web satusehat.kemkes.go.id/stmk, dimasukkan emailnya, kata sandi, dan captcha-nya, lalu masuk. Apabila Bapak Ibu belum memiliki akun, maka Bapak Ibu harus daftar akun terlebih dahulu. Nantinya setelah masuk ke dalam Satu Sehat tadi, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu, sudah muncul berapa nilai total SKP dan masing-masing ranah kegiatan. Jangan lupa klik update SKP ya Bapak Ibu. Ini akan nanti melakukan update capaian SKP berdasarkan periode SIP tervalidasi di SI SDMK. Nah, selanjutnya proses validasi data keprofesian. Ini merupakan langkah yang cukup penting untuk proses verifikasi SKP, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung saja klik profil saya, selanjutnya pilih keprofesian, dan selanjutnya klik ubah, dan nanti akan muncul jenis profesinya harus dipilih Bapak Ibu, selanjutnya kompetensi. Lalu klik simpan. Nah, untuk proses validasi data di SDMK ini juga merupakan langkah yang penting yang harus Bapak Ibu lalui. Proses ini bertujuan untuk memunculkan periode SIP di dalam SKP platform. Jadi caranya Bapak Ibu tinggal klik profil saya, pekerjaan, klik ubah, nanti pastikan data tanggal terbit SIP, tanggal akhir SIP ini sudah sesuai dengan SIP Bapak Ibu dan klik simpan. Dan pastikan Bapak Ibu untuk status apabila masih diproses ini, Bapak Ibu harus segera menyampaikan kepada admin Pasienkes untuk divalidasi ya Bapak Ibu, karena apabila masih proses nanti periode SIP-nya tidak bisa masuk ke sistem begitu ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya tampilan dashboard SKP platform dan pencarian SKP Kemkes. Apabila Bapak Ibu lihat dalam sistem SKP platform ada 2 diagram pie, yang di atas dan di bawah. Yang di atas adalah capaian SKP 5 tahunan. Itu sesuai dengan periode SKP SIP Bapak Ibu. Jadi contohnya SKP yang dikumpulkan dalam rentang 2 Desember 2022 sampai 1 Desember 2027 ini digunakan untuk perpanjangan SIP periode 2 Desember 2027 sampai 1 Desember 32. Sedangkan yang di bawah ada diagram juga, itu adalah keseluruhan ya Bapak Ibu. Nilai SKP secara keseluruhan dari beberapa tahun. Baik, apabila Bapak Ibu menemukan dalam dashboardnya ada tertulis tidak ada data periode SIP, jadi mohon lengkapi data SIP di Satu Sehat SI SDMK. Jadi Bapak Ibu harus segera melaporkan juga ke admin Pasienkes untuk dapat divalidasi. Nah, berikut
Terkait dengan pencarian status kecukupan SKP, bisa masuk ke skp.kemkes.go.id melalui pencarian data. Di sini masukkan saja NIK, nanti akan muncul statusnya tercukupi atau tidak tercukupi dan periode pemenuhan SKP-nya dan profesi. Lalu Bapak Ibu bisa klik print ya untuk bisa digunakan dalam proses perpanjangan SIP. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengeceknya melalui kki.go.id. Scroll ke bawah, nanti ada bagian cek namet dan nakes. Pilih tenaga medis atau tenaga kesehatan dan masukkan nama atau nomor STR. Diikuti saja mengisi captcha dan cari data. Diikuti prosesnya, nanti akan ada pilihan profil SJMK dan akan muncul data seperti ini. Ada foto, terus SIP Bapak Ibu di mana saja itu juga akan muncul dan status kecukupannya seperti apa juga akan muncul. Selanjutnya fitur upload mandiri untuk kegiatan bernilai SKP ini untuk kegiatan pembelajaran sebelum 1 Maret 2024 untuk kegiatan pelayanan dan pengabdian. Nah, Bapak Ibu bisa masuk saja ke akun satu set SDMK, masuk ya ke SKP platform, selanjutnya pilih formulir SKP dan formulir pengisian. Di situ ada beberapa jenis kegiatan, diisi saja sesuai dengan jenis kegiatan yang Bapak Ibu telah ikuti gitu ya. Langsung pilih input untuk mengisi eh, mengisi kegiatannya ya dan dokumennya. Diisi saja nama, area kegiatan, lama waktu, tempat penyelenggara, dokumen buktinya dilampirkan. Dan untuk lama waktu ini apabila Bapak Ibu tidak mengetahui bisa dinolkan saja. Dan besaran SKP ditulis sesuai dengan yang tertera di sertifikat dan tentunya file PDF maksimal 250 KB. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya apabila eh, Bapak Ibu sudah melampirkan ya dokumen dan mengisi, nanti statusnya waiting, dan ketika sudah diperiksa oleh verifikator, maka akan statusnya berubah telah diperiksa. Seperti ini, dan itu masuk ke dalam log buku log. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di buku log Bapak Ibu ya. Nah, berikut ada contoh bukti dokumen yang harus dilampirkan yang bernilai SKP. Contohnya yang ranah pelayanan, Bapak Ibu bisa membuatnya dalam rentang periode 6 bulan atau 1 tahun. Jadi tidak dilampirkan dalam per bulan ya Bapak Ibu. Yang diupload per bulan seperti itu karena akan menyulitkan dari tim verifikator. Sehingga jadi mohon Bapak Ibu bisa melampirkannya dalam 6 bulan atau 1 tahun seperti ini. Tertulis nama, ada kop surat, tertulis nama, nomor SIP, rentang periode, jumlah pasiennya berapa, misalkan tindakan intervensinya berapa, dan ditetapkan kapan, serta ada penetapan dari pimpinan Pasienkes atau penanggung jawab gitu ya. Dan tolong bisa disertai jumlah ini, karena ini penting untuk memudahkan para verifikator dalam melakukan verifikasi. Ada lagi contoh untuk pengabdian masyarakat. Di sini ada contoh berita acara yang telah mengikuti kegiatan bakti sosial, disampaikan eh, yang bertanya-tanya siapa, menerangkan siapa, nakes nametnya yang telah mengikuti kegiatan bakti sosial tersebut, kapan, waktunya, seperti itu. Terus sebagai apa, mohon bisa dijelaskan. Dan ini ada yang membuat keterangan, misalkan dari pimpinan pasien, pimpinan institusi rumah sakit, misalkan terus diketahui oleh kepala puskesmas atau dinas kesehatan setempat, khusus untuk pelayanan intervensi kalau seperti ini. Kalau untuk penyuluhan saja tidak perlu ada validasi dari dinas kesehatan setempat atau puskesmas setempat. Seperti ini ya Bapak Ibu contoh dokumennya. Dan berikut ini ada beberapa kendala SKP platform Bapak Ibu yang sering masuk ke helpdesk kami.
Jadi apabila menemukan periode pemenuhan SKP-nya tahun 2000-2025, ini kan nggak mungkin ya selama 25 tahun gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan update SI SDMK. Seperti yang kami sampaikan tadi, periode SIP-nya berakhir kapan harus dilengkapi dan harus divalidasi oleh Fasyankes tempat gitu ya. Selanjutnya, apabila data profesinya masih kosong, maka Bapak Ibu bisa melengkapi juga di profil saya keprofesian. Ini harus dilengkapi nih Bapak Ibu. Cuma nanti ke depan Bapak Ibu nanti akan sesuai dengan STR-nya profession ini karena beberapa ada yang bisa mengubah-ubah gitu ya. Jadi nanti oleh tim TTDK akan dikunci sesuai dengan jenis STR-nya, keprofesiannya apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini beberapa kendala kok tidak sesuai nilai SKP-nya gitu ya. Tolong pastikan Bapak Ibu sudah yang pertama tautkan akun, klik tautkan akun ini, terus selanjutnya update SKP. Ya. Nih biasanya Bapak Ibu ada yang belum ngeklik ini ya pengelolaan SKP di sini. Dan untuk sinkronisasi data juga jangan lupa, kok nggak sesuai ya, nilainya nggak sama gitu. Jangan lupa klik sinkronisasi data. Nah, baik Bapak Ibu, untuk proses verifikasi SKP sendiri, mungkin Bapak Ibu mungkin kok lama ya punya saya sudah mengajukan lama tapi belum diverifikasi. Baik kami dari Kemenkes untuk proses verifikasi ini dilakukan dengan prioritas periode berakhir SIP ya Bapak Ibu. Untuk yang prioritas dari Kemenkes periode akhir SIP H-6 bulan dan periode akhir SIP di 2025. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah melakukan upload di tahun 2024 gitu ya atau padahal masih lama di berakhir SIP-nya di 2028 atau 2029 mohon bersabar Bapak Ibu karena di Kementerian Kesehatan sedang mengutamakan atau memprioritaskan untuk melakukan verifikasi bagi nakes Namet periode akhir SIP H-6 bulan dan periode akhir SIP di 2025. Dan kami sudah menambah verifikator ya Bapak Ibu dari Kolegium dan SDM Kemenkes sehingga sebanyak total 400 verifikator. Dan mohon Bapak Ibu untuk kami menyarankan terkait dengan dokumen yang diupload itu bisa bebarengan. Misalkan begini Bapak Ibu, mengupload ranah pembelajaran, terus selanjutnya mengupload ranah pelayanan, terus selanjutnya mengupload ranah pengabdian itu kalau bisa dalam satu waktu. Sehingga tim verifikator ketika melakukan verifikasi data NIK Bapak Ibu itu bisa langsung sekalian semua tiga ranah begitu ya. Jadi tidak satu-satu misalkan hari ini upload ranah pembelajaran misalkan gitu yang kurang dari Maret ya Bapak Ibu ya kurang dari 1 Maret terus besoknya seminggu lagi ngupload layanan besoknya lagi ngupload pengabdian jadi kami menyarankan agar Bapak Ibu sekaligus dalam menguploadnya sehingga ketika diverifikasi itu bisa langsung diverifikasi seluruhnya oleh tim verifikator begitu. Dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala atau dalam kondisi urgent untuk permintaan verifikasi karena SIP-nya mau berakhir, bisa menghubungi email helpdesk.cicennakes@kemkes.go.id, sertakan saja nama, profesi, NIK, dan tanggal SIP berakhir. Apabila mengalami kendala, mohon dikirimkan screenshot kendalanya dan langsung saja secara jelas menyampaikan kendalanya pada email tersebut. Tapi mohon Bapak Ibu apabila kendalanya tadi menjadi bagian yang sudah saya sebutkan, mohon bisa dicek dulu di sistem seperti yang saya sampaikan tadi. Misal kendala terkait tadi ya, periode SIP tidak masuk, atau profesinya masih kosong, itu bisa
dilakukan sesuai yang saya sampaikan tadi, sehingga tidak perlu kirim email ke helpdesk. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek terlebih dahulu, bisa diupdate dulu di status health STNK-nya, kecuali apabila ada hal-hal yang memang eh, tidak bisa dilakukan gitu ya, harus disampaikan ke helpdesk kami. Baik Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali di sini sudah ada SE Dirjen Nakes nomor 1374 pemenuhan kecukupan SKP melalui pemanfaatan fitur pelataran sehat dan SKP platform di mana kami mengingatkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pemindah tanganan akut kepada joki atau perantara maka STR dan atau SIP akan dinonaktifkan selama 6 bulan, Bapak Ibu. Dan apabila tenaga medis dan tenaga kesehatan terbukti kembali melakukan pemindahan akun kepada joki perantara, maka STR dan atau SIP akan dinonaktifkan selama 12 bulan. Dan untuk tenaga medis, tenaga kesehatan yang terbukti menjadi joki atau perantara SKP, maka STR dan atau SIP dinonaktifkan selama 12 bulan. Sedangkan tenaga medis dan tenaga kesehatan terbukti kembali menjadi joki perantara SKP, maka STR dan atau SIP dicabut seumur hidup. Jadi kami menghimbau kembali kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin kadang kita bingung, tidak sadar, terus membagikan akunnya kepada pihak lain. Jadi di sini sudah ada SE dan kami dari Kementerian Kesehatan juga sudah bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal di Kemenkes betul-betul menindak tegas terkait hal tersebut Bapak Ibu karena sudah ada beberapa yang sudah ditindak gitu ya terkait dengan penonaktifan STR-nya karena terlibat dalam kasus percokian tersebut gitu. Sehingga betul-betul di Kemenkes ini akan mengimplementasikan ya sesuai dengan SE Dirjen ini. Baik Bapak Ibu, jika menerima pesan seperti ini, mohon untuk tidak diperhatikan ya, karena ini adalah tidak benar. Di sini ada kontak beberapa nomor. Apabila Bapak Ibu menghubungi nomor tersebut, tidak akan direspon gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa menghubungi saja kanal-kanal resmi kami, baik di kki.go.id maupun official kki.id maupun di YouTube Konsil Kesehatan Indonesia serta email helpdesk yang sudah kami sampaikan helpdesk.kitchennakas@kemkes.go.id maupun call center di 1500567 extension 3 disampaikan saja secara jelas permasalahan seperti apa, nama Bapak Ibu, NIK, profesi, periode SIP, dan kendala di screenshot. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang kurang jelas atau kendala, bisa dikirim melalui Q&A. Mohon maaf, dalam setiap sesi kami tidak menerima pertanyaan melalui raise hand maupun open mic gitu ya. Mohon bisa disampaikan melalui fitur Q&A. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon Bapak Ibu bisa mencermati kembali KMK tentang pengelolaan SKP 1561/2024 sehingga secara jelas di situ dokumen apa saja yang harus dilampirkan Bapak Ibu sehingga memudahkan para tim verifikasi untuk melakukan verifikasi SKP Bapak Ibu sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa dibuka ya. Izin, ini ada pertanyaan dari Dokter Alvina Firda, VZ Klinik. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan saya Alvina, izin menanyakan jika nakes tidak praktik 5 tahun dan tetap harus mengisi ranah B, apakah ada dispensasi dengan pemenuhan di ranah A dan C? Baik Bapak Ibu, terkait dengan apabila tenaga praktik ya lebih dari 5 tahun, artinya yang dilampirkan untuk perizinan adalah STR, tempat praktik bukti pemenuhan kompetensi. Ini harus dilakukan UKOM lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi beda hal dengan yang ketika bukti kecukupan SKP gitu ya.
Ada pertanyaan juga dari Bapak Zainal Abidin. Assalamualaikum pagi, mohon izin bertanya untuk pembelajaran di LMS SKP masuk di SKP baru tapi tidak terbaca di SKP platform. Baik, mohon izin Bapak Zainal, saat ini memang sedang ada integrasi antara API di Pelataran Sehat dan eh, pada sistem SKP platform gitu ya, sehingga dalam waktu dekat ini dapat dicek berkala saja akan masuk gitu, sedang masuk datanya begitu ya. Beberapa sudah masuk sekitar 50 sampai 75%, jadi mohon ditunggu eh, untuk prosesnya agar bisa selesai hingga 100%. Untuk Bapak Rizky Fiar, bagaimana jika SIP sudah expired tapi SKP belum terpenuhi jika ikut webinar tapi nggak bisa masuk ke akumulasi karena di luar? Mohon Bapak bisa mengupload dokumen pembelajaran sebelum 1 Maret yang sudah diikuti bisa diupload saja, Bapak.
Izin ini ada pertanyaan dari Ibu Susana, Klinik Apung Foto Medika. Saya sudah upload per bulan dari tahun lalu. Jika mau perbaiki untuk menjadi 1 tahun, boleh saya hapus. Saya juga punya praktek mandiri. Ya baik Ibu, bisa dihapus saja kalau memang belum diverifikasi. Jadi Ibu bisa mengupload dalam periode 1 tahun sehingga lebih memudahkan tim verifikator begitu ya Ibu ya. Untuk praktek mandiri bisa ditandatanganin sendiri gitu, namun harus ada materai, dilengkapi dengan materai. Baik, izin ini ada pertanyaan dari Pak Linggar ya. Mohon izin bertanya, apakah perhitungan verifikasi SKP profesional untuk tenaga vokasi farmasi dilakukan atau 17,5 SKP dibagi 5 tahun? Jadi izin Bapak Ibu ini pemenuhan SKP ketika Bapak Ibu
dalam 1 tahun atau 2 tahun saja sudah mencukupi, itu tidak masalah gitu ya. Jadi tidak harus tiap tahunnya. Namun sesuai dengan KMK, di situ dijelaskan bahwa wajib memenuhi 20% SKP dalam per tahun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, izin untuk yang sudah menuliskan Q&A sudah kami copy paste semua. Untuk NIK-nya tadi kami akan cek di tim ya untuk bisa dilakukan verifikasi apabila kurang dari 6 bulan masa periode SIP-nya, karena kami sedang memprioritaskan yang kurang dari 6 bulan dulu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin barangkali Bapak Ibu sudah mengisi link verifikasi sudah berkali-kali gitu ya, namun belum diverifikasi. Mohon menunggu karena data tersebut sudah kami sampaikan juga ke tim verifikator kolegium sehingga untuk diverifikasi, sehingga agar tidak mengirimkan secara berulang gitu ya, karena akan memperlama proses verifikasi nantinya. Baik, untuk kegiatan pada pagi hari ini kita cukupkan. Kami selaku penyelenggara menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami harap dari kegiatan update informasi ini Bapak Ibu dapat memperoleh informasi ya bagaimana terkait dengan pengisian SKP, pengecekan, dan solusi kendala yang dihadapi Bapak Ibu dalam SKP platform. Untuk permintaan verifikasi tadi sudah kami copy paste data-data Bapak Ibu. Mohon untuk menunggu karena kami sedang melakukan percepatan juga untuk verifikasi SKP ini. Baik, kami selaku penyelenggara juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk minggu ini. Ini adalah update informasi terakhir ya, karena sudah dilakukan hari Senin dan Rabu. Nanti akan kita bertemu kembali setelah Lebaran. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live Bapak Ibu.